Udara malam menggantung lembab saat Gilang menuruni ojek di depan gerbang besi tua yang berkarat. Pabrik tekstil itu berdiri di baliknya, sunyi dan gelap seperti bangunan yang menolak untuk diingat. Papan nama pabrik sudah miring, catnya mengelupas, menyisakan tulisan yang nyaris tak terbaca. PT Surya Lestari Tekstil. Ini tempatnya? Tanya tukang ojek, sedikit ragu. Gilang mengangguk, tersenyum kaku. Iya, katanya masih beroperasi malam. Setelah membayar ongkos, ia melangkah masuk melewati gerbang yang mengeluarkan suara gesekan besi. Di sisi kiri pintu masuk, ada pos jaga kecil dari kayu dengan lampu kuning temaram. Di dalamnya ada meja, kursi tua, dan sebuah radio rusak yang masih memancarkan desis halus. Di dinding, tergantung seragam cadangan dan jam dinding yang berhenti di angka 12.17. Ia baru seminggu tinggal di kota ini, dan pekerjaan ini datang dari seorang pria yang menemuinya di warung kopi. Namanya Pak Herman. Ramah, tapi tidak banyak bicara. Ia hanya menyodorkan alamat, menyebut gaji yang cukup menggiurkan, dan berpesan. Shift malam saja, mulai jam 8 sampai pagi. Cukup jaga dan keliling 3 kali semalam. Gilang tidak banyak tanya. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Malam pertama itu tenang. Ia sempat mengelilingi pabrik sekitar pukul 9. Lorong-lorong panjang dipenuhi mesin tua yang dilapisi debu. Jendela-jendela tinggi dengan kaca buram membuat suasana seperti pabrik dalam film lama. Beberapa ruangan terkunci, namun sebagian lainnya terbuka. Ruang produksi, gudang benang, ruang pendinginan. Di salah satu lorong, ia berhenti. Ada sesuatu pada bau ruangan itu, seperti kain terbakar dan besi tua. Tapi ia menepisnya. Mungkin karena pabrik tua, pikirnya. Ia kembali ke pos, membuat laporan singkat, lalu duduk sambil menyeruput kopi dari termos yang ia bawa. Sekitar pukul 1 dini hari, ia sempat mengantuk dan menaruh kepala di meja. Beberapa saat kemudian ia terbangun. Udara di pos jaga menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Ketika ia melihat keluar lewat jendela, lorong pabrik yang semula gelap kini tampak sedikit terang, seperti ada cahaya redup dari dalam. Gilang berdiri, mencoba mengintip lebih jelas. Namun sesaat kemudian, lampu pos jaga berkedip dan padam selama 3 detik, lalu menyala kembali. Ia menunggu, tapi tidak ada apa-apa. Cahaya dari lorong itu pun telah menghilang. Malam itu berakhir tanpa gangguan lain. Tapi sebelum pulang, saat menutup buku laporan, Gilang memperhatikan sesuatu yang membuatnya berhenti. Di pojok halaman buku jaga, ada tulisan tangan lama, samar-samar. Jangan percaya suara mesin, itu hanya mengulang malam terakhir mereka. Malam kedua, Gilang datang lebih awal. Langit mendung, dan gerimis tipis mulai turun saat ia tiba di depan gerbang pabrik. Suasana di sekitarnya begitu hening, hanya angin malam yang sesekali menyentuh dedaunan. Ia membuka gembok gerbang dan masuk. Pabrik itu berdiri bisu. Dindingnya diselimuti lumut dan debu waktu. Dari dalam pos jaga, ia menatap halaman dalam yang kosong, lalu membuka buku laporan. Tulisan samar di pojok halaman kemarin masih ada. Jangan percaya suara mesin, itu hanya mengulang malam terakhir mereka. Ia menatapnya sejenak sebelum menutup buku, lalu duduk di kursi kayu dan menyesap kopi dari termos. Malam terasa panjang dan tenang. Sekitar pukul 11, ia memutuskan untuk melakukan patroli. Pabrik gelap, hanya cahaya dari senter kecil yang menemani langkahnya. Ia berjalan menyusuri lorong utama, melewati deretan mesin tua yang berkarat. Udara di dalam ruang produksi terasa lebih dingin dari luar, dan bau khas logam bercampur kain lama kembali tercium. Saat melewati salah satu lorong produksi, ia berhenti. Ada suara aneh yang mengalir pelan dari arah dalam. Suara itu menyerupai ritme mesin bekerja, teratur dan perlahan. Gilang diam,
mencoba mencari arah datangnya. Ia melangkah menuju sumber suara yang tampaknya berasal dari bagian paling ujung ruang produksi. Namun saat ia mendekat, suara itu memudar, seperti tenggelam oleh keheningan. Di tempat itu, ia hanya menemukan mesin-mesin tua dalam posisi diam. Lantai di bawahnya berdebu tebal, tak ada bekas aktivitas. Tapi ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Di atas salah satu mesin, tergantung sehelai kain berwarna coklat tua. Ujungnya gosong, hitam seperti bekas terbakar. Gilang menyentuhnya perlahan, masih terasa hangat. Padahal tidak ada sumber panas di dekat situ. Ia menelan ludah, lalu segera kembali ke pos jaga. Begitu masuk, ia mencoba mengalihkan pikiran dengan memutar radio tua di sudut ruangan. Seperti biasa, radio itu hanya mengeluarkan suara samar tak berarti. Tapi malam itu berbeda. Sebuah lagu Jawa mengalun lirih dinyanyikan oleh suara perempuan. Bukan lagu modern, melodinya lambat dan syahdu, seperti berasal dari masa silam. Gilang menatap radio itu tanpa bergerak, tidak yakin apakah ia benar-benar mendengarnya atau hanya dibayangi kelelahan. Lagu itu berakhir tanpa aba-aba dan ruangan kembali sunyi. Sebelum matahari muncul, Gilang mencatat kejadian malam itu. Tangannya gemetar saat menulis, tapi ia tetap menyelesaikan laporan. Di bagian akhir, ia menambahkan satu kalimat yang muncul begitu saja dalam pikirannya. Mereka belum pergi. 3 malam telah berlalu sejak Gilang mulai menjaga pabrik tekstil itu. Ia tidak bercerita pada siapapun tentang apa yang ia alami. Tentang kain gosong, lagu lama dari radio yang seharusnya mati, atau suara mesin yang tak masuk akal. Malam ketiga ini terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun langit cerah tanpa hujan. Ia duduk diam di dalam pos, membaca kembali catatan yang ia tulis malam sebelumnya. Tangannya berhenti di baris terakhir. Mereka belum pergi. Entah kenapa, tulisan itu terasa bukan sepenuhnya miliknya. Sekitar tengah malam, ia memutuskan untuk patroli kedua. Ia menyusuri koridor yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Mesin-mesin tua berdiri seperti patung-patung tua di museum yang terlupakan. Namun saat ia melintas di ruang produksi, pandangannya terpaku pada salah satu sisi lorong. Di antara dua mesin besar, ada sosok samar berdiri. Tinggi, tegak, mengenakan sesuatu yang mirip pakaian kerja. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya siluet yang tidak bergerak. Gilang berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia menahan napas, mencoba mengamati lebih saksama. Sosok itu tetap diam, tidak bergeser sedikit pun. Gilang melangkah pelan ke arah sana, berusaha memastikan mungkin itu bayangan dari barang-barang yang menumpuk. Namun saat ia mendekat, sosok itu perlahan menghilang di balik mesin, seperti larut dalam dinding. Ia tidak mengejar, hanya berdiri terpaku. Udara di sekitarnya seperti berubah, lebih berat, hening, seolah pabrik menahan napas bersamanya. Tanpa sadar, ia memandang ke lantai. Ada jejak sepatu kecil mengarah ke mesin tempat sosok itu tadi berdiri. Jejak itu berakhir begitu saja, tak bersambung kemanapun. Gilang tidak melanjutkan patroli. Ia kembali ke pos jaga dan duduk lama, tidak melakukan apa-apa. Ia merasa dilihat, seperti ada mata-mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Sesekali, ia merasa seperti mendengar langkah kaki di luar pos. Tapi setiap kali ia keluar, tak ada siapapun. Menjelang pagi, ia menuliskan laporan harian dengan tangan yang sedikit bergetar. Kali ini, catatannya singkat. Seseorang masih bekerja di dalam. Malam keempat, Gilang datang dengan perasaan berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk mencari tahu lebih dalam. Bukan hanya rasa ingin tahu biasa, tapi seperti sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan,
seakan tempat itu memanggilnya. Setelah patroli awal selesai tanpa gangguan berarti, ia berdiri di depan peta lama pabrik yang tergantung di dinding pos jaga. Peta itu berdebu, usang, dan warnanya telah memudar. Tapi ada satu bagian yang menarik perhatiannya. Ruang kecil di pojok barat, tertulis, Gudang 3. Ia belum pernah ke sana. Ia pun menyusuri koridor menuju bagian belakang pabrik. Jalan menuju Gudang 3 terhalang tumpukan palet kayu dan lembaran seng. Saat berhasil menyingkirkan sebagian, ia menemukan pintu tua dari besi, tertutup rapat dengan rantai karatan dan gembok besar yang sudah rusak separuh. Gilang menekan pelan pintunya. Rantai itu nyaris lepas hanya dengan sedikit dorongan. Gemboknya tidak terkunci. Ia membuka pintu perlahan. Hawa dingin menyambut dari dalam, bukan dingin karena suhu, tapi lebih karena suasana yang menggantung dan berat. Di dalam gudang, gelap dan lembab. Rak-rak besi berdiri tak terurus, sebagian telah roboh. Di pojok ruangan, ia melihat beberapa gulungan kain yang sudah lapuk, serta kotak-kotak arsip yang hampir hancur. Ia menyalakan senter dan mulai memeriksa isinya. Beberapa arsip mencatat nama-nama pegawai, daftar produksi, dan catatan harian. Namun satu map menarik perhatiannya. Isinya kumpulan laporan kejadian dari belasan tahun lalu, semua ditulis tangan. Beberapa halaman berisi laporan tentang kecelakaan kerja. Yang mengejutkan, ada satu laporan tentang kebakaran. Tidak besar, tapi cukup untuk melumpuhkan satu lini produksi selama seminggu. Namun ada satu lembar yang paling aneh, tertulis dengan tinta merah dan tidak ada tanda tangan siapapun. Tolong jangan biarkan dia sendirian di malam hari. Ia masih mencari keluarganya. Gilang menatap kalimat itu lama. Kata-kata itu tidak terasa seperti laporan biasa, lebih seperti pesan atau peringatan. Saat ia membalik halaman terakhir, cahaya senternya menyorot sesuatu di lantai. Jejak tangan. Bukan tangan kotor oleh debu, tapi jejak seperti bekas arang. Bentuknya kecil, seperti tangan anak-anak, dan mengarah ke dinding belakang gudang. Ia mengikuti jejak itu, lalu berhenti di depan dinding bata yang sedikit retak. Terlihat bekas seperti pernah ada pintu kecil yang kini telah ditutup permanen dengan tembok baru. Gilang menempelkan telinganya ke dinding itu. Ia tidak mendengar apa-apa, tapi entah kenapa pikirannya terasa penuh. Seolah-olah ada seseorang di balik sana yang sedang berdiri diam, menunggu. Ia mundur pelan, lalu meninggalkan gudang dan kembali ke pos jaga. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Malam itu, sebelum fajar, ia tidak mencatat apapun di buku laporan. Ia hanya duduk diam sampai matahari naik, lalu pulang dengan satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang masih tinggal di dalam pabrik itu? Gilang kembali menjalani shift malam seperti biasa. Meski tubuhnya hadir, pikirannya seolah tertinggal di gudang tempat ia menemukan jejak tangan dan dokumen-dokumen aneh malam sebelumnya. Sejak malam itu, tidur siangnya tak pernah benar-benar nyenyak. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Semuanya terasa seperti potongan-potongan yang bersambung, tapi tidak utuh. Dalam mimpi terakhirnya, ia berdiri di dalam pabrik. Tapi pabrik itu tidak tua. Lampu menyala terang, mesin-mesin berdengung, dan para pekerja berjalan tergesa mengenakan seragam biru. Di tengah keramaian itu, hanya satu orang yang menyadari kehadirannya. Seorang anak perempuan kecil yang berdiri di dekat pintu darurat, mengenakan gaun putih pudar. Ia tidak tersenyum, tidak menangis, hanya menatapnya, lalu perlahan menunjuk ke arah langit-langit yang hitam berjelaga. Gilang terbangun dengan nafas berat dan tubuh dingin oleh keringat. Malam itu, saat kembali ke pos, ia mencoba menyibukkan diri dengan merapikan arsip-arsip tua yang masih tersimpan di laci bawah meja. Tapi pikirannya terus terganggu oleh rasa bahwa sesuatu mengawasinya.
bukan dari luar, melainkan dari dalam pabrik. Ia menyalakan senter dan memutuskan untuk patroli lebih dini dari biasanya. Saat berjalan melewati ruang produksi, ia merasa lantai sedikit bergetar. Bukan karena mesin bergerak, semuanya mati, tapi seperti ada aktivitas di balik dinding-dinding tua itu. Ia berhenti di lorong yang memanjang ke arah ruang pendingin. Di sana, dinding pabrik retak kecil, dan dari sela-selanya muncul bau seperti kain terbakar yang telah lama tersimpan. Saat ia mendekat, lampu senternya berkedip beberapa kali. Sebentar gelap, lalu terang kembali. Di ujung lorong itu, terlihat sebuah pintu kayu yang seharusnya tidak ada. Selama beberapa malam ia patroli, pintu itu tak pernah muncul. Tapi malam ini, ada. Sedikit terbuka, memperlihatkan bayangan samar di dalamnya. Seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Gilang tidak berani mendekat lebih jauh. Ia memilih kembali ke pos, tapi sepanjang perjalanan, langkahnya terasa berat. Seperti melewati udara yang menekan dari segala arah. Setibanya di pos jaga, ia merasa lega, tapi tidak tenang. Ia duduk, memandang jam dinding yang tidak bergerak. Jarumnya berhenti di angka 12. Padahal tadi ia sempat melihat jam itu menunjukkan pukul 1 lebih. Ia memeriksa ponsel, masih menunjukkan waktu berjalan seperti biasa. Ia menatap langit malam dari balik jendela. Bintang-bintang tampak redup dan bulan seperti tertutup kabut tipis. Hening, terlalu hening, seolah dunia luar tidak ada. Seolah ia terperangkap dalam waktu yang beku. Sebelum pagi menjelang, ia mencatat hal aneh itu di buku laporan. Jam berhenti, tapi malam belum berakhir. Langit tampak mendung sejak sore, dan hawa dingin menyusup lebih awal dari biasanya. Gilang datang ke pos jaga dengan kepala berat, hasil dari tidur siang yang kacau. Lagi-lagi ia bermimpi. Kali ini dirinya berdiri di sebuah aula luas, dikelilingi mesin tekstil tua yang menyala sendiri. Di atas mesin itu, puluhan lembar kain menggantung seperti tirai. Di balik salah satunya, ada sosok yang terus mengintip, lalu menghilang. Ia menepis mimpi itu saat menyalakan lampu pos. Malam ini terasa berbeda, tapi ia tak tahu kenapa. Pabrik sunyi seperti biasa, namun keheningannya tidak seperti sebelumnya. Lebih tebal, lebih menekan, seolah tempat ini menahan napas. Sekitar pukul 11, suara seperti langkah kaki terdengar dari atap seng. Lambat dan berat. Gilang menoleh ke atas, tapi tak ada apapun di sana. Ia coba mengabaikannya. Tapi suara itu berpindah, seperti seseorang berjalan perlahan di atas genting, mengitari pos jaga. Gilang membuka pintu dan keluar. Udara malam seperti menempel di kulit. Ia mendongak dan hanya melihat genting yang gelap. Tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali masuk ke pos, di meja tempat buku laporan biasa ia taruh, ada bekas tangan, berdebu dan kecil. Gilang yakin ia tidak meninggalkannya. Ia duduk dan memandangi meja itu lama. Tak ada suara, tapi perasaannya seperti sedang diperhatikan. Tengah malam, ia berjalan ke ruang produksi. Pintu yang semalam muncul di lorong, kini tidak ada. Dinding di tempat itu polos dan kosong, seolah tidak pernah ada pintu kayu di sana. Tapi Gilang tahu ia tidak bermimpi. Ia sempat menulisnya di laporan. Ia memeriksa rak-rak di dekat sana, berharap menemukan sesuatu. Tapi yang ia temukan hanyalah sobekan kertas basah dengan tulisan samar. "Ayah, aku tidak keluar. Maafkan aku." Tulisan itu goyah, seperti ditulis tergesa dengan tangan kecil. Ia simpan kertas itu di saku tanpa banyak berpikir. Ketika kembali ke pos, jam dinding yang semalam mati kini menunjukkan pukul 3. Tapi Gilang merasa waktu tidak berjalan. Seperti malam itu menolak usai. Sebelum fajar,
Ia sempat menyalakan pemanas air dan membuat kopi. Ketika ia membuka laci kecil untuk mengambil sendok, ia menemukan benda asing yang tidak ia taruh di sana. Potongan kain seragam lama, biru pudar dengan bekas hangus di tepinya. Sejak malam-malam sebelumnya, Gilang menyadari sesuatu yang tak ia sadari sebelumnya. Rasa takut itu tidak berhenti di pabrik. Ia mulai membawanya pulang. Bukan dalam bentuk nyata, tapi dalam cara tidur yang tak pernah tenang dan tatapan kosong yang terasa terlalu sunyi. Suatu sore sebelum berangkat kerja, ia duduk di teras rumah kontrakannya yang kecil, memandangi pepohonan di kejauhan. Angin sore menyapu pelan, dan untuk sesaat ia merasa tenang, sampai matanya tertuju pada jendela dapur. Ada bayangan hitam melintas cepat. Ia sontak berdiri, masuk memeriksa. Tak ada siapapun, tapi suasana di rumah berubah. Seolah sebagian dari malam pabrik ikut pulang bersamanya. Malam itu, ia tiba di pos jaga lebih awal dari biasa. Entah kenapa, ia merasa tak ingin berada terlalu lama di rumah. Ia menyalakan semua lampu yang bisa ia jangkau. Ruang produksi, lorong belakang, gudang. Ia bahkan menyalakan lampu-lampu luar yang biasanya jarang digunakan. Semua hanya untuk memberi dirinya alasan agar tidak merasa sendirian. Namun rasa itu tetap datang. Seperti biasa, ia mulai mencatat waktu dan kondisi area pabrik di buku laporan. Tapi malam ini, saat membuka halaman terakhir yang ditulisnya, ia mendapati tambahan baris kalimat, bukan tulisannya. Mereka masih di sini. Tulisannya mirip dengan catatan Gilang, tapi terasa lebih tua, sedikit miring ke kanan, dan goresan bolpennya lebih dalam. Ia menutup buku itu perlahan, menatap meja, dan mendengar bunyi samar, seperti derap kecil kaki berlari, entah di atas atau di belakang tembok. Patroli malam itu dilakukannya dengan langkah lebih berat. Tidak ada sesuatu yang jelas-jelas muncul, tapi rasa bahwa ia tidak sendiri semakin nyata. Kadang ia merasa mendengar suara napas di ruang mesin. Kadang seperti ada yang berdiri terlalu dekat saat ia membuka pintu, tapi tak ada siapapun di sana. Ketika ia kembali ke pos, ia membuka termos dan menuang air ke dalam gelas kecil. Tapi saat hendak menyeruputnya, ia terhenti. Gelas itu sedikit berembun, seperti baru saja disentuh oleh tangan dingin. Ia tahu, itu bukan miliknya. Ia baru membuka termos beberapa menit yang lalu. Ia menaruh gelas itu tanpa meminumnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika tiba-tiba semua lampu di ruang produksi padam bersamaan. Hanya ruang pos yang masih terang. Dan di tengah kegelapan di luar, melalui jendela kecil pos, Gilang melihat sesuatu berdiri diam di lorong panjang. Sosok seperti manusia, tapi tinggi dan kurus, tidak bergerak. Ia menutup tirai jendela dan tidak berani membuka lagi sampai matahari muncul. Pagi menjelang, dan ia keluar dari pos dengan langkah ragu. Lampu-lampu di ruang produksi kembali menyala dengan sendirinya, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Sebelum pulang, ia melihat ke jendela ruang pendingin dari luar gedung. Sekilas, ia menangkap pantulan dirinya, tapi bukan hanya dirinya. Di belakang pantulan itu, ada siluet seorang perempuan yang berdiri, terlalu dekat, terlalu diam. Malam itu langit gelap sepenuhnya. Tak ada bulan, tak ada bintang. Pabrik berdiri seperti raksasa tua yang murung, dengan bayangan panjang menutupi tanah berumput yang jarang disentuh. Gilang datang sedikit terlambat. Ia sempat berdiri lama di depan gerbang sebelum akhirnya mendorongnya perlahan. Langkahnya terasa berat, bukan karena tubuh yang lelah, tapi karena pikiran yang tak berhenti berputar. Semakin malam, semakin banyak yang ia lihat dan rasakan yang tidak masuk akal. Tapi setiap kali mencoba mencerna, semua lenyap seperti kabut pagi. Ia memasuki pos dan duduk diam.
Tidak langsung membuka buku laporan, tidak juga menyalakan pemanas air seperti biasa. Ia hanya menatap jam dinding. Jarum pendek di angka 9, jarum panjang lurus di atas angka 12. Jam 9 malam. Waktu yang selalu sama ketika semuanya mulai terasa aneh. Di luar, pabrik begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar malam itu. Gilang akhirnya berdiri, mengambil senter, dan mulai patroli. Ia menyusuri ruang demi ruang, tak berharap menemukan apa-apa. Tapi seperti biasa, rasa di punggungnya selalu membuatnya ingin menoleh. Di salah satu lorong, ia berhenti. Di ujung dinding yang semalam polos, kini ada pintu kayu tua. Pintu itu muncul kembali, seolah menunggu. Kali ini, ia tidak mencoba membukanya. Ia hanya berdiri dan memandanginya lama. Napasnya mengembun di udara dingin yang entah datang dari mana. Di lantai dekat pintu itu, ada sesuatu. Sebuah boneka kecil, lusuh, terbuat dari kain yang pudar. Gilang mengenali jenisnya. Boneka buatan tangan, khas dari masa lalu. Ia tak menyentuhnya, hanya menatap dan pelan-pelan melangkah mundur. Saat ia kembali ke pos, lampu ruang produksi kembali padam. Kedua kalinya dalam 2 malam. Namun kali ini, lampu padam hanya beberapa detik, lalu menyala kembali. Tapi di antara nyala lampu yang kembali terang itu, Gilang sempat melihat bayangan yang berlari, melintasi lorong dengan cepat, seperti anak kecil yang ketakutan. Ia mengejar, tapi lorong kosong. Tidak ada apapun di sana selain boneka itu, yang kini berpindah ke tengah lantai. Gilang mematung, napasnya berat. Sekembalinya ke pos, ia menemukan buku laporan terbuka dengan halaman tertekuk. Ada tulisan baru, entah siapa yang membuatnya. Kali ini bukan peringatan, tapi seperti permintaan. Jangan pergi, temani aku malam ini. Gilang menutup buku itu dan menyandarkan punggung ke kursi. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, tapi belum ada satupun yang ia kejar jawabannya. Ia mulai merasa mungkin ia bukan hanya menjaga pabrik. Mungkin ia sedang menjaga seseorang yang belum bisa pergi. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Gilang merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam ini, suasana pabrik terasa lebih hidup, bukan dalam arti sebenarnya. Tapi seperti ada irama yang mengalun di balik tembok-tembok tua itu. Suara samar seperti gemuruh mesin tua yang kembali menyala, padahal seluruh sistem listrik utama masih dalam posisi mati. Gilang berdiri di depan jendela ruang pos. Dari sana, ia bisa melihat ke arah ruang produksi. Lampu-lampu menyala redup, tak seterang biasanya. Ada bayangan-bayangan samar yang seolah melintas di balik kaca besar, berjalan, lalu menghilang. Ia keluar dari pos, membawa senter, dan menyusuri lorong dengan langkah pelan. Suara mesin tua yang berderak-derak semakin jelas terdengar dari ruang tenun. Tapi itu tak mungkin. Mesin-mesin itu sudah lama tak berfungsi. Bahkan kabel-kabelnya sudah dilepas. Ia tahu itu. Namun suara itu terus ada. Ritmik, teratur. Seperti ada yang menjalankannya. Saat memasuki ruang tenun, ia terhenti. Di bawah cahaya lampu gantung yang bergoyang pelan, ia melihat sosok-sosok bayangan. Mereka berdiri diam di dekat mesin. Tidak bergerak, tidak menoleh, tapi tubuh-tubuh mereka tampak seperti manusia dewasa. Bukan anak-anak. Mereka memakai pakaian lusuh seperti seragam buruh pabrik. Gilang tak bergerak, nafasnya tertahan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berjalan. Bukan mendekat, tapi melintas di antara mesin. Tangannya menyentuh tuas yang tak lagi berfungsi. Lalu sosok lainnya mengikuti. Satu persatu mereka seperti beraktivitas. Tanpa menyadari waktu sudah berubah. Suara mesin tua terdengar seperti gema dari masa lalu. Gilang berbalik dan pergi perlahan. Langkahnya ringan agar tidak mengganggu. Ia kembali ke lorong, tapi di ujung lain,
ia melihat dua sosok berdiri mematung, seperti menunggunya. Malam itu, ia tidak kembali ke ruang produksi. Ia berdiam di pos, dengan lampu menyala dan pintu dikunci. Tapi meski begitu, suara-suara itu tetap menembus tembok. Suara logam diseret, bunyi langkah tergesa. Kadang terdengar suara seperti seseorang memanggil nama, meski bukan namanya. Menjelang pukul 3 pagi, ia kembali membuka buku laporan. Halaman itu kini terisi dengan banyak baris tulisan pendek, seolah ditulis terburu-buru. Kami masih di sini. Kami belum selesai. Pekerjaan belum rampung. Jangan matikan mesin. Tulisannya berbeda-beda, seperti ditulis oleh banyak tangan. Kertas terasa lembab, dan tinta mulai luntur di beberapa bagian. Gilang menutup buku itu dengan perlahan. Ia belum tahu cerita tempat ini, tapi malam-malamnya mulai terasa seperti masa lalu yang tak mau pergi. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak lebih berat, dan angin dingin terasa seperti membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Gilang membuka gerbang pabrik seperti biasa, meski perasaannya tidak seperti biasa. Ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti firasat. Begitu melangkah ke dalam, ia langsung melihatnya. Lampu-lampu di ruang produksi menyala tanpa perintah. Jendela kaca yang biasanya kusam tampak memantulkan bayangan dari dalam. Gilang menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya berjalan masuk ke pos. Di atas meja, buku laporan sudah terbuka. Halamannya kosong, tapi bau hangus samar tercium dari kertas-kertasnya. Ia memutuskan untuk segera berkeliling, mencoba menyelesaikan rutinitas secepat mungkin. Tapi langkahnya terhenti di ruang tenun. Malam itu bukan hanya suara mesin yang ia dengar, tapi juga derap langkah puluhan kaki dan bayangan orang-orang yang tak henti bekerja. Sosok-sosok itu kini menoleh ke arahnya. Wajah mereka gelap, seolah dibakar bayangan masa lalu. Seorang di antaranya melangkah mendekat. Seragamnya kotor, penuh jelaga. Tangannya menunjuk ke arah Gilang, lalu ke arah mesin yang menyala sendiri. Seseorang berbisik di telinganya, begitu dekat seakan berdiri di belakangnya. Kamu terlambat, Gilang. Malam ini giliranmu. Ia berbalik. Tak ada siapa-siapa. Gilang mundur, berlari menyusuri lorong pabrik. Tapi kemanapun ia berbalik, sosok-sosok itu muncul. Berdiri di bawah lampu, menatap kosong. Tidak marah, tapi seolah meminta sesuatu darinya. Seolah ia adalah bagian dari mereka. Seolah ia seharusnya sudah tahu. Pintu besi ke ruang belakang tiba-tiba terbuka sendiri. Di dalam, bara samar masih menyala di lantai. Udara terasa sesak. Gilang melihat sebuah kalender tua tergantung miring di dinding. Tanggal yang dilingkari merah adalah 12 Mei 2004. Pagi harinya setelah shift usai, dengan tubuh gemetar dan mata sembab karena tak sempat tidur, Gilang mendatangi warung kecil dekat pabrik. Ia bertanya kepada ibu pemilik warung tentang bangunan besar di ujung jalan. Wanita itu memandangnya lama, seolah tak percaya ia bertanya. Nak, pabrik itu sudah lama tutup, hampir 20 tahun, kebakaran malam-malam. Banyak yang meninggal, semua yang kerja shift malam. Sejak itu nggak ada yang berani ke sana. Gilang terpaku, ia menatap ke arah pabrik dari kejauhan. Bangunan itu terlihat suram, tua, seperti reruntuhan yang menolak roboh. Loh, kamu kerja di situ? Gilang mengangguk pelan. Wanita itu terdiam, lalu berkata, tapi siapa yang suruh kamu kerja di sana? Sudah lama nggak ada pemiliknya. Bahkan orang-orang yang punya tanah di sekitar juga udah pindah. Gilang tak menjawab. Ia hanya berdiri, dadanya sesak, dingin. Dalam diam ia menyadari satu hal. Ia tidak pernah benar-benar tahu siapa yang memberinya pekerjaan. Ia hanya ditawari suatu pekerjaan oleh seseorang, diminta datang sesuai alamat, dan menjalankan tugas malam. Sekarang ia mengerti.
Ia bukan menjaga pabrik. Ia sedang menemani mereka yang tak pernah pulang dari malam itu. Dan mungkin selama ini itu yang diminta dari dirinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.